Nah, nggak balik lagi ya. Kenapa tuh lu inlander Indonesia, inlander tanah Jawa itu nggak bisa ngusir bule-bule itu, saudara? Ya kan pakai santet, kayak pakai genderuwo, kayak pakai kuntilanak, pakai tuyul, pakai apa? Nggak ada yang bisa, saudara. Karena itu nggak ada sebenarnya cerita santet, tuyul, genderuwo, segala macam Nyi Roro. Kenapa Nyi Roro Kidul tidak mengusir Belanda, saudara? Apakah pastor-pastor Belanda pakai salib gitu ya? Wah, pakai salib gitu ya. Wih, bisa begitu ya. Lebih hebat daripada Nyi Roro Kidul. Karena bukti kan 350 tahun, ya kan Nyi Roro Kidul tidak bisa mengalahkan Belanda kan. Iya kan? Nyi Roro Kidul dari ujung kulon sampai ke Banyuwangi sampai ke penyeberangan ke Bali itu kan tidak bisa, saudara. Ya kan? Nah, itu membuktikan bahwa semua itu tidak ada. Begitu kamu punya ketemu definisi bahwa Theos adalah sang cinta, maka kamu tahu, saudara, yang namanya genderuwo dan segala macam itu tuh nggak ada. Karena genderuwo, kuntilanak, Nyi Roro Kidul, ya, burak dan segala macam itu adalah ilusi, metafora dari kehidupan. Itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleihim Barwata Adonai Elohenu Eleka Olam. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus Raja semesta alam. Kita akan memasuki renungan firman Tuhan. Ya, lektor kita hari ini yang pertama ada Ibu Veronica dan yang kedua ada Bapak Apul Siahaan. Ibu Veronica akan membacakan dari Yesaya 15 ayat 1 sampai dengan 9. Kemudian disambung dengan Bapak Apul terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 14. Kami persilakan, Ibu. Yesaya 15 ayat 1 sampai 9. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung. Di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Horonaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nimrim menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering. Rumput muda sudah habis, tak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Harabim. Sungguh teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Beer Elim. Sungguh air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu.
Demikian firman Tuhan. Satu Petrus 5. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk lektor kita hari ini, Bu Veronica dan Pak Apul Siahaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan Bapak Gembala kita, Pastor Dr. Joseph Paul Jiang dengan judul Genderuwo Kuntilanak Pocong. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini untuk menambah wawasan kita dan pertumbuhan iman kita di dalam Kristus. Kami persilahkan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara, kemarin ya pagi dan malam ya saya cerita tentang gereja setan. Ya, saudara, kalau Islam itu lebih bahaya daripada gereja setan. Dan bahkan beberapa gereja, beberapa pendeta justru adalah setannya, saudara ya. Malah setannya sendiri. Karena satu, ya dia gelap dalam masalah keuangan. Dua, gelap dalam masalah hubungan. Tiga, hatinya gelap dipenuhi dengan dendam. Ya, saudara ya. Tiga hal itu saya ingatkan dua kali ya. Satu hari coba. Masa saya dua kali khotbah yang sama coba. Ya, itu benar-benar saking seriusnya masalah itu sekarang. Nah, sekarang saya cerita tentang genderuwo, pocong, kuntilanak, tuyul, dan sebagainya, santet, segala macam ya. Sebenarnya gimana sih cerita itu, saudara? Saya kasih tahu kamu ya, kalau memang di Jawa itu jago santet semua, kenapa dulu Belanda 350 tahun nggak disantet aja tuh, saudara? Kenapa kalian tuh nggak nyantet orang-orang Belanda itu santet apa Jepang disantet, saudara? Apakah ilmu hitamnya mereka lebih hebat daripada santetnya kalian? Wah, ya, berarti ilmunya kalian kalah sama Belanda, saudara. Ya, saudara. Kenapa kalian nggak ngusir Jepang pakai santet tuh? Wah, ya kan? Dan kapan kalian pernah menang perang? Nggak pernah menang perang, ya. Kalau filmnya The Flood itu kan, vampire itu kan orang-orang Rumania, orang-orang yang mau ngusir Ottoman Empire itu kan, Ottoman Empire kan pernah kalah ya, gara-gara itu ya, gara-gara si Flood itu ya, King Flood, Prince Flood itu ya, yang berhasil jadi vampire, jadi vampir itu loh, saudara ya, jadi Dracula.
Kan legendanya begitu. Tetapi sebenarnya bukan itu karena mereka adalah pasukan salib, saudara ya. Mereka radikal sekali ya untuk mengusir orang-orang Islam dari tanah mereka karena kurang ajar sekali. Tetapi cerita legenda itu kan artinya mereka menggunakan ilmu hitam katanya kan sampai bisa mengusir Islam katanya kan. Nah, menggunakan ilmu hitam tuh bisa tuh Islam kalah sama ilmu hitamnya orang Rumania sebentar ya itu The Flood itu mana ya The Flood sampai ingat kan The Flood itu mana ya negaranya ya sebentar ya saya lupa ya bukan bukan Rumania saudara ya saya ingat-ingat sebentar ya itu filmnya ada di Netflix juga ya The Flood mana Transylvania kalau nggak salah ya Vampire Flood ya Rumania ya oh zaman itu namanya Wallachia tapi sekarang Rumania bener ya. Itu benar Rumania, benar ya Rumania. Ya, sekarang Rumania. Dulu namanya Wallachia, ya. Nah, eh, si apa namanya? eh ya Vlad, ya Vlad Dracul ya, namanya Dracul. Dracul itu memang nama keluarganya. Dracul itu Draco dari kata naga, saudara ya. Van Drake itu naga. Jadi legendanya mereka itu kan sampai bisa ini ya saudara ya sampai bisa mengusir Islam. Nah, cerita yang tersebar kan bahwa Islam dikalahkan oleh si Dracula ini, makanya si Ottoman ini kan bisa kalah, saudara ya. Padahal waktu itu mereka itu benar-benar diperbudak, ditaklukkan oleh negara Islam Ottoman Ottoman Turki itu ya, saudara ya. Namanya Vlad the Impaler ya, Vlad Impaler atau anaknya Vlad Dracul, makanya disebut dengan Dracula itu, nah, saudara ya. Nah, waktu itu menggunakan ilmu hitam yang didapat dari gua, saudara ya. Ketemu sama sama Dracula, sama vampir, terus dia disuruh minum apa, menghisap, apa suruh minum darah si vampir itu. Jadi dia jadi haus darah kemana-mana dia hisap darahnya orang-orang itu, saudara ya. Dan akhirnya Ottoman Ottoman Turki itu kalah, Islam itu kalah. Tapi bagaimana dengan Belanda yang Kristen, saudara? Nggak pernah kalah sama Belanda itu nggak pernah kalah perang sama orang-orang pribumi Indonesia. Tadi saya bercanda sama Pak David ya Inlander. Kalian orang-orang pribumi Indonesia dulu disebut Inlander, lalu disuruh kerja bangun eh, Jalan Anyer Panarukan. Nah sekarang di Belanda kita ada Inlander. Peter itu Inlander, saudara. Jadi waktu di depan rumah saya ada kerja bikin jalan itu udah jadi-jadi ya saudara 3 bulan. Sampai rumah saya berantakan semua, debu semua ya. Kita bilang ini Inlander nggak selesai-selesai kerjanya. Maksudnya Inlander itu orang-orang Belanda itu di depan rumah saya. Kan Inlander juga namanya kan. Nah, nggak balik lagi ya. Kenapa tuh lu Inlander Indonesia, Inlander tanah Jawa itu nggak bisa ngusir bule-bule itu, saudara? Ya kan pakai santet, kayak pakai genderuwo, kayak pakai kuntilanak, pakai tuyul, pakai apa? Nggak ada yang bisa, saudara. Karena itu nggak ada sebenarnya cerita santet, tuyul, genderuwo, segala macam Nyi Roro. Kenapa Nyi Roro Kidul tidak mengusir Belanda, saudara? Apakah pastor-pastor Belanda pakai salib gitu ya? Wah, pakai salib gitu ya. Wih, bisa begitu ya. Lebih hebat daripada Nyi Roro Kidul. Jadi kalau kamu ngalahkan Nyi Roro Kidul, kamu kalau lagi ke pantai selatan, kamu perlu pakai salib yang gede kayak pastor-pastor Belanda itu, saudara ya. Frater-frater itu ya, bruter-bruter Belanda itu kamu ke sana kalah Nyi Roro Kidul sana sama tanda salib begitu. Atau Anda pakai rosario yang gede ya, atau apalah pokoknya yang kan terbukti kan 350 tahun ya kan Nyi Roro Kidul tidak bisa mengalahkan Belanda kan. Iya kan? Nyi Roro Kidul dari ujung kulon sampai ke Banyuwangi sampai ke penyeberangan ke Bali itu kan tidak bisa, saudara. Iya kan? Nah, itu membuktikan bahwa semua itu tidak ada. Isi Tony Daud itu ngapusi kamu, saudara. Daud Tony apa Tony Daud itu pokoknya ngapusi kamu itu. Tidak ada yang begituan. Ya, ada yang lebih berbahaya daripada apa namanya kuntilanak, saudara. Ya, siapa yang lebih berbahaya daripada kuntilanak? Pelakor, saudara. Pelakor itu lebih berbahaya dari kuntilanak, saudara. Ya. Ada yang lebih berbahaya daripada genderuwo, saudara. Apa yang lebih berbahaya dari genderuwo, saudara?
Ya itu debt collector lebih baik daripada genderuwo. Genderuwo itu nggak nyata, debt collector itu nyata. Saudara. Kalau kamu utangnya banyak ditagih debt collector, wah itu nyata, saudara. Ya kan? Kuntilanak-kuntilanak yang ngambil suamimu itu nyata, itu lebih membahayakan, saudara. Seanak-anakmu bisa hancur semua kan, hidupmu dan anak-anakmu malah bisa bunuh diri, saudara, gara-gara kuntilanak ini. Atau ya kamu kayak itu ya, kayak si RK itu ya, atau kayak Saifuddin itu. Saudara, ada yang lebih mengerikan, saudara ya. Para pezinah ini ya, saudara ya. Para pezinah di dalam gereja. Orang-orang ya yang menipu kamu dengan agama. Ya, orang-orang yang menipu kamu dengan agama seperti orang-orang Islam. Ya kan, kamu kan jadi satu negara kan jadi tolol kere goblok gara-gara ditipu sama agama kan. Itu lebih berbahaya daripada Nyi Blorong, kuntilanak, Roro Kidul dan sebagainya. Itu lebih berbahaya, saudara. Ya, gara-gara kamu percaya dongengnya si Sultan itu ya, Nyi Roro Kidul itu. Nyi Roro Kidul kan dongengnya Sultan itu. Gara-gara Sultanmu itu apa namanya ngacengan, ya kan alasannya kan, oh ini kamarnya buat nyai katanya, saudara. Padahal buat apa? Buat ini hamba sahaya itu yang ditiduri sama dia supaya orang pada takut nggak berani masuk, saudara. Ngasih sesajen ditiduri sama si sultannya, saudara ya. Ngomongnya Nyi Roro Kidul, ya kan. Nah, itu kan persis kayak ceritanya Muhammad sama si Ummu Hani yang pergi naik ke luar angkasa itu pakai Apollo 13, Apollo 13 pakai begal ya, bagal, saudara ya. Pakai bagal kan sama ceritanya, coba saudara. Kamu coba bandingkan, coba, antara si Sultan dengan Nyi Roro Kidulnya dan si Muhammad dengan be- bagal betina itu, saudara. Kan sama ceritanya. Intinya kan tentang esek-esek, ya kan? Malam keluar dari rumahnya Ummu Hani yang bukan muhrimnya, ya kan? Lalu si Muhammad cerita, "Oh, saya baru naik bagal betina sampai ke langit ketujuh rasanya." Dongeng-dongeng seperti itu lebih, ya, itu berbahaya sekali. Jadi cerita Nyi Roro Kidul, kuntilanak, genderuwo, ya, kenapa itu bisa ada, Pak? Buktinya banyak yang lihat. Iya, karena kalian mengimani. Begitu kamu cerita, terus ada yang percaya, maka itu jadi, saudara. Sosok Tuhan, ya, kamu bilang Allah lah, Nabi, itu bisanya ada, itu ya karena kamu punya cerita. Lalu kamu imani cerita itu jadi, saudara. Dan kamu berhalusinasi, karena itu adalah sebuah eh, belief system, ya, yang saling mempengaruhi satu sama lain, yang saling memberikan kesaksian satu sama lain. Wah, ini saya kemudian jadi ateis. Enggak, saudara. Sebab Allah atau Elohim atau Theos atau God atau Dewa yang dipercaya di dalam Alkitab itu adalah Sang Cinta. Ya, Sang Cinta. Dan tidak ada orang yang pernah melihat Sang Cinta itu. Tidak ada orang yang pernah mendengar suaranya. Tidak ada orang yang pernah mengerti cinta yang sejati itu apa. Sampai Yesus Kristus datang menyatakannya, mengajarkannya kepada kita. Oh, kita tahu Sang Cinta itu melalui Yesus, saudara. Tapi yang cerita Nyi Roro Kidul lah, ada cerita genderuwo segala macam, itu semua tuh hanya halusinasi. Segala macam dewa, Tuhan angka pernah kamu bayangkan itu adalah sebuah rekayasa dari alam bawah sadarmu, ya, yang turun temurun diciptakan oleh nenek moyangmu, sudah. Makanya kamu bisa mengerti cerita ini, cerita itu semua, ya, yang sebenarnya semua adalah sebuah rekaan, ya kan, sebuah rekayasa. Makanya Alkitab dengan sangat jelas sekali mendefinisikan, ya, bahwa Theos adalah agape, ya, dengan sangat jelas. Begitu kamu punya ketemu definisi bahwa Theos adalah sang cinta, maka kamu tahu, saudara, yang namanya genderuwo dan segala macam itu tuh nggak ada. Karena genderuwo, kuntilanak, Nyi Roro Kidul, ya, burak dan segala macam itu adalah ilusi, metafora dari kehidupan yang didaratkan oleh kalian, diimani oleh kalian, ya kan?
yang tadinya dipakai oleh nenek moyang kalian buat nakut-nakutin dongeng sebelum tidur supaya anak-anaknya nurut, tapi akhirnya cerita genderuwo, kuntilanak dan sebagainya macam, burak segala macam, akhirnya dipakai, dijadikan sebuah belief system masuk dalam kepalamu, saudara. Ya, sistem kepercayaan ya, sistem kenapa kamu bisa percaya masuk merasuk begitu ya, saudara ya. Kalau kamu nggak percaya ya nggak jadi, nggak ada itu semua. Ya karena itu semua ada di dalam halusinasi kepala kita. Ya, tapi kalau ya misalnya nih ada orang santet, kamu udah percaya, ya nggak jadi santet. Ya itu nyatanya orang-orang Belanda nggak ada yang mempan sama santet dan nggak ada yang takut sama Nyi Roro Kidul, saudara ya. Nggak ada yang takut. Orang Belanda nggak ada yang takut sama santet sama Nyi Roro Kidul sebagainya, nggak ada yang takut. Di sini pun nggak ada ya orang-orang Belanda yang goblok saja yang takut sama begituan. Ya, nggak ada, tapi nggak ada. Ya, yang jadi apa dong sebenarnya? Kalau cinta itu, kamu percaya tidak percaya, cinta itu ada, saudara, nyata. Cinta itu ada dan nyata. Kamu percaya tidak percaya, ada. Tapi kalau Nyi Roro Kidul, kalau kamu tidak percaya, segala kutukannya nggak akan terjadi sama kamu. Tetapi kalau kamu percaya, ada yang percaya itu secara korporat dalam satu komunitas, ya legenda kutukan-kutukan itu ya terjadi. Karena kamu percaya, kamu yang ngasih makan. Kamu hidup di drive dikendalikan oleh nubuatan-nubuatan itu. Wah, ini kelasnya berat sekali di Embun Pagi ya. Ini ada di kelas profetik saya ajarkan, saudara ya. Ada di kelas profetik itu saya ajarkan. Nah, makanya saudara, ya, kamu kalau sudah mengerti bahwa yang real dari semua dunia klinik itu ya hanya sang cinta yang kita pahami melalui Yesus Kristus. Yang lain-lain itu hanya halusinasimu, saudara. Ya, tiap hari kamu cari kejar sang cinta itu. Ya, tapi cinta itu tidak bisa tanpa kekudusan. Karena cinta tanpa kekudusan itu nafsu. Ya, cinta tanpa kekudusan itu hawa nafsu. Pokok nafsu balong sawah mau ngasih makan orang miskin kok. Iya, kesombongan itu kan nafsu. Pamer. Kamu berdiakonia tanpa cinta itu pamer, saudara. Ya, kamu menolong sesama tanpa cinta itu namanya kamu sedang apa, saudara? Aktualisasi diri. Kamu sedang mencari kepuasan, kesombonganmu, egomu. Ini aku lebih hebat daripada orang lain. Hati-hati, saudara ya. Kamu yang suka ngasih-ngasih, ya kamu merasa lebih hebat dari yang lain, terus tiba-tiba kemudian kamu hampir hancur, habis. Baru kamu, kenapa semua orang meninggalkan saya? Ternyata kamu nggak lebih hebat, kamu goblok, kamu lagi dimanipulasi oleh orang lain. Itu ya. Jangan kamu menolong karena kamu punya, bukan. Ya, jangan menolong karena kamu punya. Tapi motifmu menolong adalah karena belas kasih. Tapi juga jangan kamu memberikan yang kamu tidak punya. Nanti kamu berhutang itu namanya compong. Kalau kamu menolong karena kamu punya namanya sombong. Kalau kamu menolong ya sekalipun kamu tidak punya kamu tolong namanya kamu compong. Lah kamu tidak punya sampai utang ke orang buat nolongin orang lain. Itu namanya compong. Beda C, P, S sama B. Sombong sama compong itu mirip, saudara ya. Ya, orang sombong kamu punya dan kamu suka sekali memberi ngasih-ngasih royal ya, sombong karena kamu punya, kamu nolongin orang lain karena kamu punya, sombong. Tapi kalau kamu nggak punya sampai utang-utang nolongin orang lain namanya compong. Ingat-ingat tuh dan saya ngomong ini penting saudara ya. Yang benar bagaimana? Kalau kamu nolong orang lain ya karena kamu mau nolong. Ya, ada seorang memberi masukan katanya mengkritik saya, Pak. Harusnya kalau ngasih makan itu kita harus menunjukkan Kristen, Yesus dan sebagainya. Saya bilang kalau mau berbuat baik, kamu tidak perlu pamer kamu ini agamanya Kristen, tidak perlu, saudara. Karena kita bukan lagi jadi sales agama. Kamu itu bukan sales agama. Tuhannya geblek kalau dia nyuruh kita berbuat baik, memberi makan, tapi sambil jangan lupa ya, di setiap dusnya dikasih nama Yesus Kristus, saudara. Itu namanya kamu mau nolong, mau berbuat baik, tetapi kamu sambil jualan agama.
Ya, Damaris itu kita berbuat kebaikan tanpa harus jual agama. Banyak orang yang mencaci maki saya, goblok mau lu ini begini begitulah begitulah. Orang-orang ini tidak mengerti ajaran Tuhan Yesus. Kalau kamu mau berbuat baik, ya, kamu ndak usah jualan agama, mau berbuat baik mah berbuat baik saja, karena kamu memang orang baik. Tapi kalau kamu berbuat baik sambil jualan agama, sambil ini saya Kristen loh ya, apalagi kamu tulis lagi gerejanya pula kan, kamu itu sedang jadi sales agama, kamu lagi digoblokin sama sama yang ngaku-ngaku Tuhan itu. Jadi kalau mau berbuat baik, kamu nggak usah pakai atribut agama, ya saudara ya. Karena memang tahu kebaikan itu tidak beragama, saudara. Ya, kebaikan itu tidak beragama dan kamu jangan pernah mengklaim ya kamu jualan agamamu itu dan kebaikan itu sebagai hanya satu-satunya hanya agama kamu yang bisa melakukannya. Ya, karena Buddha, Islam, Kristen, gereja setan saja malah lebih bagus. Gereja setannya Mongol itu ngasih 2 juta malah saudara. Ya kan kalau kamu datang bawa teman ngasihnya 2 juta, harusnya kamu malu. Nah, segala macam genderuwo ya, kalau dalam kelas profetik itu saya jelaskan. Genderuwo itu karena apa? Kamu terintimidasi. Kamu banyak hutang, kamu lagi ketakutan, kamu lagi ada masalah yang besar, depresi, maka kamu ngeliatnya genderuwo. Kalau kamu banyak perzinahan, ya maka kamu kan banyak lihat kuntilanak, apalagi kamu sering aborsi, saudara. Ya, maka kamu kan sering lihat kuntilanak. Ya, karena perasaan bersalah itu, ya. Nah, kalau kamu sering lihat pocong, ya karena biasanya kamu ada roh kematian, kamu pernah pengen bunuh diri dan sebagainya macam. Nah, halusinasi itu atau halusinasi apa namanya ilusi itu kan keluar, ya. Ya, kemarin Pak apa namanya di dalam kelas psikologi pernah diajarin ya kalau ilusi, kalau halusinasi itu nggak ada objeknya, saudara. Lalu kamu membayangkan sesuatu yang nggak ada objeknya. Tapi kalau ilusi, kamu ngelihat tali dikira ular, nah itu namanya berilusi itu, saudara. Ya. Nah, itu kamu dalam psikologi itu kamu ngalamin itu. Masalah-masalahmu itu bisa keluar. Sehingga kamu ngelihat ada bayangan sedikit hitam aja, kamu pikir itu genderuwo yang besar karena kamu lagi takut. Karena kamu sedang terintimidasi. Kamu lagi sering banyak ya, kamu berzina, kamu bolak-balik menggugurkan kandungan, segala macam. Kamu lihat kuntil anak itu ya. Kuntil anak ya. Yang suka bawa-bawa anak itu. Kuntil anak perempuan itu ya. Itu hasil dari perzinahan ya, saudara ya. Kan kuntilanak itu ceritanya kan mati gantung diri sambil dia pendarahan kan karena anaknya di ini kan dibunuh sama anaknya memang kuntilanak. Itu adalah hasil halusinasi, saudara. Tapi memang itu real dalam pikiranmu. Dan kalau kamu sering lihat yang begituan, kamu bertobat. Ya, mungkin memang ada perzinahan dalam hidupmu, memang ada yang tidak beres dalam hidupmu. Kalau kamu melihat ya tuyul, biasanya kamu pelit, saudara. Kikir, serakah. Kalau kamu ngelihat pocong, biasanya kamu pernah mau bunuh diri, dan seterusnya, saudara ya. Ada ceritanya, layak apa sekarang, nah, itu ada di kelas profetik ya. Cuman intinya, ada yang lebih mengerikan daripada kuntilanak, pocong, genderuwo. Yaitu apa? Pendeta-pendeta yang cabul. Pendeta-pendeta yang cabul itu lebih mengerikan daripada segala macam setan ini. Karena anakmu jadi korban, istrimu jadi korban, rumah tanggamu berantakan gara-gara si pendeta-pendeta cabul ini. Makanya jangan pelihara pendeta cabul, saudara. Pendeta cabul kamu kasih donasi terus, compong kamu. Pendeta cabul kamu nggak usah, jangan support lagi, tinggalkan, saudara. Tinggalkan biar dia berurusan sama Tuhan. Ya, pendeta mata duitan, transparan, uangnya nggak transparan, kamu tinggalin. Itu yang lebih berbahaya. Ya, pendeta-pendeta yang mengajarkan dendam, ya, untuk membalas, itu adalah pendeta-pendeta yang kerasukan setan. Kalau Islam tiga-tiganya ada, cabul, serakah, nyatanya Muhammad kan rampok kan, ngerampok Muhammad itu kan, ya kan sedekah aja cuma 2,5%, kalau kita minimum 10%, nah. Kalau orang Islam 2,5% saking kikirnya, saudara. Ya. Makanya bolak-balik kan kuntilanak, kuntilanak, tuyul, genderuwo itu kan hanya ada dalam dunia Islam. Kalau kamu baca dalam dunia Kristen nggak ada, saudara. Oh itu Pak Hairi itu Pak, Sairi itu Pak, itu kan bukan itu, saudara. Ya itu bukan setan jin yang begituan, ya. Asasiel itu artinya apa Asasiel? Asasiel itu artinya
tidak ada lagi yang dikambing hitamkan, dipersalahkan di rumah ini. Ya, makanya setiap setahun sekali dilepas itu satu kambing disembelih buat Yehova, satu kambing dilepas ke padang gurun untuk Azazel. Terus kita bilang, mulai hari ini tidak ada lagi kita saling menyalahkan. Nah, itulah Azazel, kambing hitam. Bukan kambing warnanya hitam, bukan ya. Scapegoat, bukan bukan kambing yang suka lari-lari, bukan. Tahu nggak itu metafora kambing hitam? Bukan kambing warnanya hitam, tapi kan akhirnya kan kamu mikirnya itu kambing hitam yang kambing warnanya hitam, terus ada tanduknya bentuknya segi 5 bintang itu kan. Bukan itu, saudara. Orang Yahudi nggak percaya begitu. Walaupun itu ada dalam tibuk, tapi itu adalah sebuah psikologis. Ada ya, ada mistis-mistis begitu orang Yahudi. Tetapi itu adalah mistis. Mereka tahu tibuk misalnya ya. Kebetulan itu salah satu makalah saya, tibuk. Saya bikin makalah 25 halaman itu kira ya. Tibuk. Itu juga salah mistis klinik ilmu hitam Yahudi, saudara ya. Tetapi itu ada penjelasannya semua itu, ya, saudara. Jadi, terakhir, kalau kamu punya cinta dalam hatimu, kalau kamu selalu ada pengampunan, kalau kamu selalu hidup di dalam kekudusan, kalau kamu terus berdiakonia, kalau kamu selalu terbuka transparan dalam segala kehidupanmu, saudara, nggak gelap-gelapan, maka kuntilanak, genderuwo, tuyul, pocong, nggak akan ada lagi dalam hidupmu. Siapa di sini yang masih suka ngeliat-ngeliat gitu ya? Karena kamu nggak beres hidupnya. Oh, indigo, Pak. Iya, sama. Indigo itu adalah orang yang punya kecerdasan spiritual yang dia bisa mendeskripsi, memvisualisasikan suatu keadaan dengan lebih pintar daripada kamu. Karena dia punya kecerdasan, punya spiritual quotient lebih tinggi. Sama seperti orang ngerjain matematika, namanya IQ, intelligent quotientnya lebih tinggi. Ya, beberapa orang IQ-nya. Kalau Indonesia mah IQ-nya cuma 69 di selangkangan, saudara ya. Tapi misalnya orang Jepang, orang Yahudi, IQ-nya rata-rata di atas 110, ya kan IQ, ya. Tapi ini spiritual quotient. Nah, kalau orang Indonesia ini bukan karena spiritual quotient-nya tinggi, bukan, saudara. Tapi karena kamu kebiasaan hidup dalam tahayul tuyul itu, ya. Jadi kalau orang indigo yang sudah lahir baru di dalam Tuhan, maka dia lihatnya malaikat Tuhan. Yang heran itu pendeta-pendeta bolak-balik lihatnya setan ya. Lihatnya genderuwo, jin dan sebagainya. Kenapa para nabi dan para rasul nggak ada yang lihat setan, saudara? Kenapa pendeta-pendeta ngelihat setan? Ya karena pendeta-pendeta itu yang memang masih kesetanan semua, ya, ya kan? Pendeta-pendeta yang sering lihat setan itu coba biasanya juga kamu lihat hidupnya. Aduh, nggak enak, saudara. Ya, pendeta-pendeta yang sering lihat setan itu. Uang juga nggak jelas, ya kan? Dan seringkali ada hubungan-hubungan sumbang yang tidak diceritakan kepadamu, saudara. Tiba-tiba nanti 10-20 tahun lagi meledak, saudara ya. Hati-hati dengan pendeta-pendeta yang sering lihat setan. Karena nabi-nabi dan para rasul dalam Alkitab nggak diceritain lihat setan. Apalagi kalau pendeta yang sering pergi ke neraka tuh, saudara. Biasanya dia ahli neraka. Ahli neraka tahu ya ahli neraka. Dalam versi Islam ahli neraka itu berarti kamu tuh bakal masuk neraka. Yesus saja belum pernah pergi ke neraka loh, saudara. Yesus itu tidak pernah pergi ke neraka. Tidak ada nabi dan rasul yang pernah pergi ke neraka. Tapi pendetamu bolak-balik pergi ke neraka. Ya, memang dia dari sana. Hati-hati, saudara. Ya, berimanlah dengan akal sehatmu, saudara. Tuhan ajari kita untuk selalu apa, saudara? Berpikir dengan akal sehat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Ya, bukan bukan dengan klinik, bukan dengan tahayul tuyul. Makanya paling penting itu kamu terus berdiakonia, kamu terus lepaskan pengampunan dan hidup dalam kekudusan. Nanti kamu terbebas dari semua genderuwo, tuyul, kuntilanak, dan sebagainya macam itu. Saya sudah tidak pernah lihat ya, saudara ya. Sejak 2015, saya sudah nggak pernah lihat genderuwo, tuyul, segala macam. Saya lihatnya malaikat Tuhan, pertolongan Tuhan. Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah. Saya selalu melihatnya, apa malaikat Tuhan yang menuntun kami. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan. Ya, bukan setan-setan itu. Nah, kamu lihatnya setan, ya, karena kamu kesetanan. Ya kan, setan itu ada dalam pikiranmu. Saya emang nggak ada pikiran setan. Ya, ayo mulai belajar baca Alkitab yang benar, diakonia yang benar,
hidup dalam kasih, pengampunan, dan kekudusan. Nanti berkat surgawi selalu ada padamu. Amin. Kita akan terima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, tapi sebelumnya kita akan baca risai terlebih dahulu. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Wehata et Adonai Eloheka, vekolevaka uvekolnas seka uvekol meodeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Weafta lereaka kamoka. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita terima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Joseph Paul Jiang. Kami persilakan. Kita terima berkat Tuhan Yesus. Ya, mereka Adonai, wes mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penelika wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isya Adonai, penelika wes mereka Shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Sefaot, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Haleluya, amin.